menampung, menjaga, mempertahankan, menyimpan limudrikatil hawasi. Itu posisinya di mana? Di tajwif. Tajwif itu rongga. Al-awwali yang bagian depan. Yang pertama bagian depan, min muqaddamid dima, bagian depan otak. Jadi di otak itu, kalau mungkin dengan nanti bisa lihat anatomi otak misalnya ya, di bagian depan itu ada rongga khusus di mana disitulah penyimpanan objek-objek tadi. Cekrek disimpan. Harddisknya itu. Harddisk. Sehingga yang Mas Witohan ini misalkan masa kecil apa yang sudah dilihat sampai sekarang bisa dibangkitkan potretnya. Karena ada apa? Al-hafidhatu lidzalika. Sedemikian Allah menciptakan. Nah, oke. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Jadi ada daya khoyali atau daya khayal, ya, yang apa? Yang menangkap objek-objek indrawi. Ya. Yang kedua, setelah menangkap baru disimpan. Nah, menyimpan itu daya tersendiri. Sekarang yang ketiga ya. As-salitsatu al-quwwatu al-wahmiyah. Daya waham. Kalau dengan lihat kamus-kamus yang ada itu susah dibedakan ya antara al-wahmu dengan al-khoyal. Rata-rata dimaknai sama. Al-wahmu al-khoyal itu kamus-kamus itu ya, baik kamus Arab Indonesia atau Arab Inggris itu ya, al-wahmu al-khoyal dianggap mutaradifat, dianggap bersinonim. Dia juga usah diterjemahkan. Daya waham itu namanya ya, gampangnya. Nah, daya waham itu apa? Wahia quwwatun murattabatun fi nihayat tajwifil awsati min ad-dimag. Daya yang terletak di ujung ruang tengah otak. Kalau tadi itu penyimpanannya ada di otak bagian depan. Agak ke tengah yang menengah itu ada namanya daya wahmiyah. Al-quwwah al-wahmiyah. Yang posisinya murattabatun fi nihayat tajwifil awsati. Yang posisinya berada di mana? Ujung ruang tengah otak. Tudriku ma'ani ghair mahsusatin minal mahsusatil juz'iyyati. Di mana dia akan mempersepsikan makna-makna parsial yang bersifat non-indrawi dari hal-hal yang bersifat parsial indrawi. Contohnya kal quwwatil hakimati fi syati bi anna dhi'ba mahrubun an. Seperti kekuatan atau daya yang ada pada syat, kambing atau domba. Syat atau kambing domba itu ketika melihat ada dhi'bun, ada serigala, itu ada beberapa kemungkinan. Dia bisa memutuskan untuk menghindari karena berbahaya, atau dia akan tetap di situ karena apa? Dilihatnya serigala itu tidak membahayakan. Dia akan seperti ini loh. Contoh yang Asam lihat di foto. Di sini ditangkap tidak lagi gambar objek, tetapi makna. Kalau tadi itu begini, kalau yang khoyal itu melihat, lalu memotret atau menangkap, lalu menyimpan. Berarti yang disimpan apanya? Objeknya, ya, gambarnya, objeknya. Tapi kalau ini enggak, maknanya. Yang disimpan bukan lagi objek, tetapi makna di balik objek itu. Contoh, misalnya Mas Wito itu melihat harimau, maka harimau itu maknanya apa? Sesuatu yang harus dihindari atau bermakna musuh. Karena itu kemudian Mas Wito kemudian lari. Berarti yang ketika sampai melihat harimau yang ada di benak sampai apa? Itu membahayakan, itu musuh. Yang ditangkap berarti bukan sekedar objek rupanya harimaunya, tidak, tetapi apa? Maknanya bahwa harimau itu bermakna berbahaya, bahwa ular itu berbisa. Itu kalau terjadi sama manusia, sampai misalnya ketemu dengan orang seseorang, sampai jadi ketika melihat si A ini dengan perilaku akhlaknya, setiap hari itu ngomongannya gawe gitu.
ketika sampai melihat dia, yang ketika jenengan menangkap tidak sekedar menangkap objek manusia, tetapi apa? Makna di bawah sosok manusia ini. Misalnya pembohong, misalnya penipu, misalnya apalah, itu ditangkap oleh namanya al-quwwah al-wahmiyah. Jadi dia menangkap makna. Sudah lebih dalam lagi. Kalau tadi menangkap apa? Objek gambar, objek fisiknya. Tapi ini enggak, objek makna di balik fisik. Karena itu sampai lihat misalnya orang yang takut anjing. Ya, saya ketika melihat anjing tidak sekedar satu binatang yang gugup atau yang merah-merah itu enggak. Tetapi satu boleh jadi saya melihat di situ ada mughalaghah, najis mughalaghah, gitu. Bisa jadi dia hewan yang menggigit berbahaya misalnya. Nah itu yang menangkap itu namanya daya wahmiyah. Oke. Yang keempat sekarang, setelah daya wahmiyah itu menangkap objek maknawi tadi, maka dia butuh daya untuk menyimpannya juga. Ar-rabi'atu, berarti daya keempat apa? Al-hafizatu li hadhil ma'ani allati laysat mahsusatan. Yaitu satu daya khusus yang dia menyimpan makna-makna non indrawi, makna-makna di luar makna gambar. Ada penyimpanan khusus di situ. Fahadhi kama anna tsani hafidhun lis-suwar. Sebagaimana daya yang kedua, setelah daya khoyal kan ada daya apa? Penyimpan khoyal tadi. Di situ ada penyimpanannya. Kemudian yang ketiga itu ada daya wahmi. Daya wahmi menangkap makna-makna. Setelah menangkap barulah di situ. Berarti sampai sekarang sampai kalau ketemu anjing mesti menghindar. Karena sudah tertangkap di sini. Di sini. Ya. Itu nanti masing-masing individu beda. Itu namanya daya wahmiyah. Yang bersifat waham. Baik. Daya ini mirip yang daya yang kedua tadi. Hanya saja daya yang keempat ini khusus menyimpan makna-makna non indrawi. Itulah yang kemudian disebut dengan az-zakirah atau memori. Memori atau harddisknya, ada harddisk khusus yang menyimpan makna-makna tadi. Wa maskanuhu, di manakah posisi memori itu? Maskanuhu at-tajwif al-muakhkhar min ad-dimagh. Dia ini berada di bagian belakang otak. Jadi dia khusus menyimpan makna-makna. Oke, sampai kalau tadi kan contoh gampang. Ketika sampai baca kita, ya, sampai yang dengan tangkap itu apa? Satu tulisan, itu satu tulisan. Nah kalau tulisan secara fisik itu masuk ke mana? Daya khayali. Ya. Tapi kalau dengan melihat makna di balik sebuah tulisan itu sudah masuk ke wahmi. Ya. Makna dari sebuah objek. Nah itu